Udah nih makannya. Kamu kenapa? Cemburu? Enggak kok, biasa aja. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Kamu nggak boleh cemburu ke Vina atau ke perempuan manapun. Kamu ngerti kan? Kayaknya aku mau ngebatalin kerja sama kita. Aku nggak enak sama Ayu. Aku takutnya Ayu mikir aku ngejar-ngejar kamu lagi. Jangan dong, Vin. Ayu juga nggak apa-apa kok. Dia oke-oke aja. Tapi Rom, Kamu nggak usah khawatir. Kamu percaya kan sama aku? Astagfirullahaladzim. jangan lari, tunggu. Kamu kesini mau cari Mas Roman kan? Aku kesini mau ketemu sama kamu. Aku mau yakinin kamu kalau aku sama Mas Roman itu nggak ada apa-apa. Kami pure sebagai rekan kerja. Aku harap kamu nggak berasa buruk sama aku. Aku pamit ya. Kalau aku perhatikan, sepertinya Vina suka beneran deh sama Mas Roman. Tolong! Tolong, kebakaran! Kebakaran, Pak! Kebakaran! Astagfirullahaladzim. Kamu jangan pura-pura berduka. Aku tahu kamu dibalik semua ini, ya kan? Kamu jujur aja, kamu suka kan sama Mas Roman? Maaf Yu, tapi aku nggak tahu apa-apa. Mana ada orang jahat yang mau ngaku. Kamu berpikir kamu nggak bisa miliki Mas Roman, makanya nggak boleh ada satu orang pun yang memiliki Mas Roman. Semoga bengkel ini bisa sukses, bisa maju ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, akhirnya bengkel saya resmi dibuka. Karena saya percaya, kalau kita bekerja dengan baik, giat, jujur, insya Allah bengkel ini bisa menjadi ladang penghasilan untuk kita semua. Pokoknya bos kita ini memang paling top deh. Udah baik, punya istri cantik, terus dikaruniai anak, lucu banget lagi, ya nggak? Alhamdulillah, amin. Ayo Pak, silahkan masuk Pak. Mas, tolongin saya ya. Ada apa Mbak? Mobil saya mogok. Saya nggak tahu harus ngapain. Oh, yuk, aku bantuin Mbak ya sebentar ya. Kasihan mobilnya mogok, soalnya bengkel jauh dari sini. Ngapain sih bantu-bantu segala? Paling cuma modus doang karena cewek itu cakep. Ya udah nggak apa-apa Mas, bantuin dulu aja Mbaknya. Saya nggak tahu Mas harus gimana. Sebentar ya Mbak, saya cek. Oh, ini ada yang kendor nih Mbak. Sebentar ya, saya kencengin ya. Coba Mbak starter ya. Ah, sekarang. Ya. Bentar ya. Mas, nyala. Saya nggak tahu deh. Kalau nggak ada Mas, harus gimana lagi? Iya Mbak, sama-sama. Mbak, makasih ya udah bolehin suaminya untuk nolongin saya. Iya, sama-sama. Sekali lagi makasih ya Mas ya. Sama-sama Mbak. Hati-hati ya Mbak. Iya Mas. Makasih. Permisi Mbak. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Loh, kamu Mas yang waktu itu nolongin aku kan? Mbak yang mobilnya kemarin mogok. Oh, saya Roman. Vina, panggil aja Vina. Walah, pantesan kamu jago. Ternyata kamu bos bengkel toh. Ini cuma usaha kecil-kecilan, Vin. Ini mobil kamu kenapa? Oh iya, aku sampai lupa. Aku mau servis mobil. Udah jadwalnya soalnya pas aku keliling daerah sini, nemunya bengkel ini. Cuma mau servis sebentar, biar anak buah saya yang kerjain ya. Ri, Ya Pak. Oh iya Rom, aku kan sebenarnya pengusaha di bidang investasi. ini kamu servis ya. Investasi apa ya? Ya, investasi apa aja. Kali aja aku bisa nyari investor untuk bengkel kamu. Biar bengkel kamu itu bisa berkembang dan buka banyak cabang. Boleh, boleh. Tapi kasih saya waktu ya, biar saya pikirin dulu. Nggak apa-apa, Rom. Tapi kalau kamu mau berubah pikiran, kamu bisa kontak aku ya. Kalau gitu, aku minta nomor telepon kamu ya. Boleh. 081 3535 122 71. Sambil nunggu mobilnya, duduk dulu, Fit. Oke. Pak, mobil udah selesai Pak. Vin, mobilnya udah selesai. Oh, makasih ya, Rom. Kalau gitu, saya pamit ya. Silahkan. Kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa, Rom. Paling kaki aku cuma keselio aja kok. Aku minta maaf ya. Kamu gak perlu minta maaf. Kamu harus hati-hati. Ya udah, aku pamit ya. Silahkan. Nyetirnya hati-hati ya, Vin. Iya, Rom. Duluan ya.
Bisa banget, Bos. Iya, makanya. Ada hubungan kali. Jadi deh. Kalian ngapain? Ngomongin saya? Hah? Saya nggak ada hubungan apa-apa kok sama perempuan itu. Udah nggak usah pada ngegosip. Udah ya, balik kerja. Iya, Pak. Siang, Roman. Nggak tahu deh, kalau nggak ada Mas, harus gimana lagi? Loh, ini kan perempuan yang waktu itu mobilnya mogok. Roman, Vin, akhirnya kamu datang juga. Maksudnya apa, Mas? Iya, aku sengaja ngundang Vina untuk datang ke rumah kita. Kok tumben kamu ngundang orang ke rumah nggak bilang-bilang? Oh, gini yuk, aku sama Vina ini punya urusan bisnis. Dia mau investasi di bengkel aku, supaya bengkel aku bisa ekspansi sampai keluar kota. Makanya aku ngundang dia datang ke sini daripada ngomongin di bengkel kan? aduh aku mau jadi nggak enak nih ganggu waktu kalian. Maaf ya. Aku kesini cuma mau ngejalin hubungan bisnis kok sama Mas Roman. Ya sekalian mau temenan sama kamu. Kita nggak keganggu kok. Nggak apa-apa, Vin. Ya udah kalau memang itu urusan bisnis. Ada tamu, Mbak? Mas? Vin, kenalin. Ini Faris, sepupu aku. Tina, Faris. Kita ngomongnya di dalam aja ya. Ayo, silakan masuk. Ayo. Ayo, silakan. masakan kamu enak ya yuk. Kamu itu udah cantik, jago masak. Beruntung deh Mas Roman punya istri kayak kamu. Yang masak bukan aku kok, tapi asisten rumah tangga. Maaf ya yuk, aku nggak tahu. Aku udahan ya makannya. Aku duluan ya. Silakan. Maaf ya, aku jadi ngerusak suasana di rumah kamu. Gak apa-apa, Vin. Kamu kenapa? Cemburu? Enggak kok, biasa aja. Ya udah, Vin. Lanjutin lagi makannya. Iya Mas. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Kamu nggak boleh cemburu ke Vina atau ke perempuan manapun. Kamu ngerti kan? Iya, aku ngerti. Loh, Mas Roman kemana? Halo, Vin. Jangan-jangan dia kelayapan lagi. Aku minta maaf ya sama kamu atas kejadian tadi siang. Istri aku memang kayak gitu, sikapnya suka berubah-berubah. Aku jadi nggak enak sama kamu. Soalnya aku yang udah undang kamu datang ke rumah. Maafin aku ya. Bener kan? Udah kuduga Mas Roman pasti punya hubungan dekat sama Vina. Mas Roman diam-diam pacaran sama Vina. Halo, ternyata benar dugaan aku. Mas Roman itu ada hubungan sama Vina. Aku ngerasa nggak enak teleponan sembunyi-sembunyi sama Vina di belakang Ayu gini. Kalau sampai ketahuan sama Ayu, dia pasti bakal marah dan salah paham. Mas, nanti bisa anterin aku ke posyandu kan? Aku mau imunisasi. Oh, bisa. Aku pasti anterin kamu ke rumah sakit, cuma nggak sekarang ya. Karena aku banyak kerjaan. Nggak apa kan? Ya udah nggak apa-apa. Maaf ya. Sekarang kalian lanjutin aja makannya. Aku harus kerja. Aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau cuma ke rumah sakit, biar aku aja yang anter ya. Kasih ya Faris. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Kayaknya aku mau ngebatalin kerja sama kita. Aku nggak enak sama Ayu. Aku takutnya Ayu mikir aku ngejar-ngejar kamu lagi. Jangan dong, Vin. Aku janji sama kamu, aku akan kasih keuntungan yang besar buat perusahaan kamu. Ayu juga nggak apa-apa kok. Dia oke-oke aja. Tapi Rom, Kamu nggak usah khawatir. Kamu percaya kan sama aku? tapi kamu yakin Ayu nggak apa-apa? Iya, aku yakin. Udah, kamu nggak usah khawatir. Biar aku yang mikir gimana cara ngomong sama Ayu. Lagian istri mana sih yang nggak seneng kalau suaminya sukses? Ya udah kalau gitu, aku nggak jadi batalin kerja sama kamu. Kita lanjut ya. Makasih ya, Vin. Silakan. Hati ya. Aku antar cuma sampai sini. Mbak, maaf ya Mbak ya. Iya nggak apa-apa, udah sampai kok. Ya udah, aku mau cari kerjaan dulu ya. Iya, hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba Mas Roman kayak Faris yang selalu ada untuk aku. Siapa yuk? Nggak tahu Mas. Loh, lihat deh Mas. Belum diangkat udah mati duluan. Coba kamu angkat, dia mungkin penting. Matiin lagi Mas. Ini siapa sih? Dari tadi tuh nelpon, terus kalau aku angkat langsung mati. Aku yakin deh Mas, ini pasti ada yang nelpon aku. Kamu jangan mikir kayak gitu, mungkin cuma orang iseng. Iseng apa Mas? Ini udah dari tadi siang kayak gini. Ya udah, kamu sabar ya. Lanjut lagi makan buahnya. Suara apa itu? Kacanya kok bisa pecah?
Astagfirullahaladzim. Jangan lari, tunggu! Tunggu! Kemana ya? Tadi perasaan kesini. Mas! Udah yuk pulang yuk, aku takut sendirian. Faris juga nggak ada di rumah. Tapi tadi orangnya lari kesini, pasti belum jauh. Mas, aku takut mas. Itu Nana sendirian di rumah, aku nggak mau sendirian di rumah juga. Ayo pulang yuk. Ayo, aku takut. Ya udah. Mas, lihat mas. Ini di batunya ada kertas, ada tulisannya mas. Roman milikku. Ini udah keterlaluan. Ini bisa membahayakan orang lain. Ini bukan kerjaan orang iseng lagi. Mas, ini pasti perbuatannya Vina mas. Kamu ini apa-apaan sih? Kenapa jadi Vina? Kita nggak bisa nuduh orang sembarangan. Kita nggak punya bukti apa-apa. Astaga. Kalau bukan dia siapa lagi mas? Ya nanti kita cari tahu. Sekalian kita cari satpam buat jagain rumah kita. Mas, Mbak, ini kenapa bisa pecah? Tadi kami lagi makan, Riz. Terus tiba-tiba ada yang lempar batu. Kamu lihat sendiri kan kacanya pecah semua. Terus ketemu pelakunya? Enggak. Cuma Ayu curiganya semua ini kerjaan Vina. Mas sama Mbak, nggak usah pikirin ini. Nanti kita cari tahu siapa pelaku sebenarnya. Sekarang Mas sama Mbak istirahat dulu aja ya, biar saya yang beresin ini semua. Ya, Biar kamu tenang. Kita istirahat aja ya, yuk. Makasih ya, Riz. iya Mas. Papa berangkat dulu ya, nak. Oh iya, bapaknya mau pergi sedih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat deh itu, ban kamu. Mas, itu juga bekasnya tuh. Mungkin juga. Apa benar Vina pelakunya? Aku yakin ini pelakunya pasti sama, Mas. Mbak, Mas, ada apa ya? Itu ban mobilnya Mas Roman itu kempes semua. Kamu lihat belakang juga kempes. Sepertinya terornya belum selesai, Faris. Jangan seujon dulu ya. Masalah ban kempes kan hal biasa. Ya mana tahu Mas Romannya lupa ngisi angin. Nggak mungkin, Faris. Kalau sampai lupa ngisi angin, nggak mungkin sampai 4 bannya kempes, ya kan? Siapa pelaku teror semalam sebenarnya? Kenapa keluarga aku diteror? Untung semalam gak ada yang celaka. Tapi... Mas, Vin? kamu lagi ngelamuin apa sih? Kok kayaknya nggak fokus gitu? Enggak, kok nggak ngelamunin apa-apa. Kamu ada apa kesini? Kamu ada waktu nggak? Aku mau ngajakin kamu jalan, sekalian kita ngeliat bengkel baru kita. apa iya Vina pelakunya? Tapi kayaknya gak mungkin. Tapi udah siang sih. Gimana kalau kita makan siang di kafe? Kita sekalian ngomongin kerja sama kita ya? Boleh. Naik mobil aku aja ya. Boleh. Kamu kenapa sih hari ini? Tumben ngomongnya irit. Masa sih? Perasaan biasa aja. Ya berasa aja sih, kayaknya kamu kurang nyaman gitu. Atau kamu ada rencana lain hari ini? Oh, enggak. Aku nggak punya rencana apa-apa. Vin, aku mau nanya sama kamu. Semalam kamu kemana? Semalam aku nonton di rumah sendiri. Kenapa mas? Kamu pernah nelfon Ayu nggak? Aku kan nggak punya nomornya. Aku kan cuma ngasih nomor kamu doang. Ada apa sih mas? Nggak apa-apa. Apa iya Vina pelakunya? Tapi kayaknya gak mungkin. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena. Kamu kesini mau cari Mas Roman kan? Mas Romannya nggak ada. Dia lagi di bengkel. Aku tahu kok. Aku kesini mau ketemu sama kamu. Aku boleh masuk kan? Silakan. Wah, anak kamu cantik banget. Sama seperti ibunya. Dia di mana sekarang? Lagi tidur siang. Dia salah bayi. Kelihatannya Mas Roman itu sayang banget ya sama kalian. Kamu beruntung punya suami seperti Mas Roman. Sebenarnya maksud kamu kesini tuh apa sih, Vin? Aku mau ngomong sama kamu. Aku mau yakinin kamu kalau aku sama Mas Roman itu nggak ada apa-apa. Kami pure sebagai rekan kerja. Aku cuma mau ngomongin itu aja kok. Aku harap kamu nggak berasa buruk sama aku. Aku pamit ya. Mbak Ayu, kalau aku perhatikan, sepertinya Vina suka beneran deh sama Mas Roman. Astagfirullahaladzim. Yuk. Ayo. Halo? Iya, Mas? Yuk, kamu di mana, Yuk? Ini aku lagi di luar, lagi jalan-jalan sama Nanda. Yuk, kamu pulang ke rumah sekarang ya. Ini rumah kita berantakan semua kayaknya.
Ada orang yang masuk ke sini. Mazin? Iya mas, aku pulang sekarang ya. Aku tunggu ya, yuk. Mas, Yuk. kenapa mas? Katanya ada orang masuk rumah. Siapa? Maling? Aku juga nggak tahu. Tadi begitu aku pulang udah berantakan kayak gini. Tapi yang anehnya, barang-barang kita nggak ada yang hilang. Syukurlah mas. Tapi masalahnya tadi pas aku masuk kamar, foto kita udah nancap di dinding, ditusuk pisau. Terus foto kita yang lain juga berantakan, pecah semuanya. Siapa yang ngelakuin ini semua mas? Apa orangnya sama dengan yang neror kita kemarin? Tapi kenapa dia ngelakuin ini saat kita nggak ada di rumah mas? Terus gimana ini mas? Aku mau cek CCTV. Kita harus tahu siapa pelaku. Ayo. Kok CCTV-nya mati? Dia nggak ngerekam sama sekali ternyata. Kok bisa sih mas? Aku juga nggak tahu. Ini gimana nih? Aku takut kalau sampai Nanda kenapa-kenapa gimana mas? Mas, kamu kemarin bilang mau cari satpam. Mana satpamnya? Yo, sebenarnya udah dapat. Cuma aku nggak tahu kenapa tiba-tiba dia nelfon bilang nggak jadi kerja. Iya mas. Kamu di mana, Riz? Aku di jalan mas. Ada apa ya mas? Ini barusan ada orang masuk ke dalam rumah. Rumah aku diacak-acak. Untungnya Ayu sama Nanda lagi keluar jadi mereka aman. Sama aku mau minta tolong sama kamu, tolong cariin satpamnya buat jagain rumah. Iya mas, ya mas. Nanti saya carikan ya. Ya, tunggu sebentar ya. Makasih ya, Riz ya. Aku kok semakin curiga ya mas. Kalau yang ngelakuin ini semua tuh Vina. Kamu tuh nggak boleh ngomong kayak gitu. Jangan nuduh orang yang enggak ada buktinya juga kan. Ya aku curiga aja mas. Soalnya dia itu sepertinya mau ngerebut kamu dari aku. Makanya dia neror aku terus. Dan aku lihat dari awal mas, dia tuh suka sama kamu. Terus waktu itu Vina pernah datang ke rumah mas. Terus dia nanya-nanya soal kamu ke aku. Lalu dia ngeliat foto keluarga kita mas. Dan dia bilang ke aku kalau aku tuh beruntung banget punya suami seperti kamu. Itu nggak mungkin. Dia itu cuma kagum sama keluarga kita. Kami juga nggak ada hubungan apa-apa kok. Murni cuma rekan bisnis. Mas, kamu kok ngebelain orang yang mau nyelakin keluarga kita sih? Pokoknya mas, kita harus tetap waspada. Kita harus tetap curiga sama dia. Aku nggak yakin Vina yang ngelakuin ini. Iya. Halo Pak, Bapak harus segera ke bengkel sekarang Pak. Coba lihat ini. Bengkel Bapak kebakaran. Astagfirullahaladzim. Iya, saya kesana sekarang ya. Yuk. Yuk. Kebakaran! Ada apa sih mas? Barusan aku dapat telepon dari orang bengkel, katanya bengkel kebakaran yuk. Ya Allah mas. Tolong, kebakaran! Yuk, aku harus kesana sekarang. Aku titip Nanda sama kamu ya. Ya mas, kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kenapa bengkel saya bisa kebakaran kayak gini? Kami juga cuma kaget. Ya Allah. Yaudah ayo, sekarang semuanya ambil air. Jadi belakangan ini saya dan keluarga suka mendapatkan teror dan ancaman. Pertama, kaca di rumah kami dilempar sama batu, Pak. Dan di batu itu ada ancaman. Terus rumah saya diberantakin sama orang, Pak. Dan yang terakhir, bengkel saya dibakar sama orang yang tidak dikenal, Pak. Saya juga mendapatkan teror, Pak. Saya sering mendapatkan telepon dari orang yang nggak dikenal. Kami akan segera menyelidiki laporan yang Bapak Ibu berikan. Maaf Pak, supaya pelakunya cepat tertangkap. Tolong secepatnya diusut ya Pak ya. Baik Pak, apakah menurut Bapak dan Ibu ada orang yang dicurigai? Gak ada, Pak. Kami tidak mencurigai siapa-siapa. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena. Aku udah dengar kalau bengkelnya Mas Roman kebakaran. Makanya aku datang ke sini untuk ngucapin turut berduka cita atas kejadian tersebut. Kamu jangan pura-pura berduka. Aku tahu kamu di balik semua ini, ya kan? Kamu jujur aja, kamu suka kan sama Mas Roman? Maaf Yuk, tapi aku gak tahu apa-apa. Dan aku udah berkali-kali bilang sama kamu, aku sama Mas Roman itu gak ada apa-apa Yuk. Kita cuma rekan kerja. Aku suka cara Mas Roman ngolah bengkel. Makanya aku ngajak dia untuk buka bengkel bersama. Udah itu aja, gak lebih. Mana ada orang jahat yang mau ngaku. Sumpah, aku gak ngelakuin itu semua. Aku nggak percaya sama kamu, Vina. Kamu pasti punya kliensi. Kamu berpikir kamu nggak bisa miliki Mas Roman, makanya nggak boleh ada satu orang pun yang memiliki Mas Roman. Jadi kamu bakar bengkelnya, kamu berharap supaya Mas Roman juga ikut terbakar. Aku aja gak kepikiran kok sampai situ. Imajinasi kamu terlalu liar. Vin, lebih baik sekarang kamu jujur sama aku. Kamu kan yang udah ngerencanain ini semua. Mas,
Aku gak akan ngakuin kesalahan yang aku perbuat. Vina, tunggu, Vin. Sekali lagi aku tanya sama kamu, benar bukan kamu yang ngelakuin ini semua? Coba kamu pikir, buat apa aku berinvestasi kalau nantinya aku bahkan bangga kamu sendiri? Dan aku bukan tipe perempuan seperti itu kok. Udahlah, Vina. Udah, kamu jangan bohong. Kamu jujur aja, Vina. Aku gak tahu apa-apa, Cuk. Sumpah. Yuk, udah yuk, cukup. Mungkin memang tuduhan kita terlalu berlebihan sama Vina. Dari cara dia ngomong kayaknya dia benar-benar serius. Kau bisa lihat sendiri kan? Sini, Tante. Sini. Aku yakin pasti ada sesuatu di sini. Kamu nggak tahu apa-apa. Tadi kamu bilang nggak ada apa-apa kan? Kenapa ada foto keluarga aku di tas kamu? Aku gak tahu apa-apa. Kenapa ada foto itu di tas aku? Gak tahu, Mas. Aku gak tahu, Mas Roman. Aku gak tahu. Kamu udah bohong sama aku, Vin. Ini apa? Jadi selama ini kamu yang neror keluarga aku. Mas, bukan aku, Mas. Aku gak tahu kenapa foto itu ada di tas aku. Aku gak tahu. Bukan aku pelakunya, Mas. Kamu jelasin di kantor polisi. Ayo. Mas, dengerin dulu, Mas. Mas, dengerin aku, Mas. Perempuan ini namanya Vina. Bapak pernah bilang sama saya kan, siapa orang yang saya curigai. Sekarang saya mencurigai dia, Pak. Atas dasar apa Bapak mencurigai Bu Vina? Karena dia bilang sama saya, dia nggak tahu sama sekali soal teror yang saya alami dari istri saya, Pak. Tapi ternyata dia simpan foto saya dan istri saya di dalam tasnya. Saya juga gak tahu, Pak. Kenapa foto-foto itu ada di tas saya, Pak. Saya juga gak tahu. Aku nggak percaya sama kamu. Tega kamu ngelakuin ini sama keluarga aku. Sekarang aku tanya sama kamu, buat apa kamu simpan foto ini dalam tas kamu? Aku juga bingung, Mas. Kenapa foto itu ada dalam tas aku? Tapi saya ingat sesuatu, Pak. Ini tasnya. Makasih ya, Mas ya. Sekali lagi saya minta maaf ya. Iya, Mas. Kayaknya orang itu gak asing deh. Sehabis ketemu klien di kafe, saya tabrakan sama seseorang yang gak asing. Tapi saya gak tahu siapa orangnya, Pak. Aku nggak percaya sama kamu. Bisa aja kamu bohong kan? Sudah. Laporan ini kami terima dan akan diproses. Tapi kita harus tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah dulu. Ayo kemana ya? Kemana ya dia? Ditelepon juga nggak diangkat. Halo Pak, ini istri sama anak saya sampai sekarang belum pulang juga ke rumah Pak. Saya jadi khawatir kalau mereka tuh kenapa-napa. Jangan-jangan ini juga ulah si peneror itu Pak. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Mas Roman. Waalaikumsalam. Bu, Ini saya anterin Nanda. kok Nanda bisa sama Ibu? Tadi Mbak Ayu nitipin Nanda ke saya. Terus Mbak Ayunya pergi sama Mas Faris buru-buru. Kenapa Ayu pergi sama Faris ya? Ibu tahu Bu, mereka itu pergi kemana? Jadi tadi itu Boleh titip Nanda sebentar nggak, Bu? Lah, emangnya ada apa? Kok sampai Nanda dititipin ke saya? Itu, Bu, orang yang neror rumah tangga saya udah ketangkep, Bu, sekarang. Oh, Mbak Ayu diteror. Siapa yang neror, Mbak? Itu, Bu, rekan kerja suami saya. Astagfirullahaladzim. Ya udah, sini biar Nanda saya ngajak ya. Saya titip ya, Bu, ya. Iya. Anak cantik. Ibu makasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama. Nggak mungkin Bu, saya dari tadi nunggu mereka di kantor polisi tapi mereka nggak datang. Tapi tadi Mbak Ayunya itu pergi buru-buru sama Mas Faris. Terus katanya mau ke kantor polisi. Perasaan saya jadi nggak enak, jangan-jangan mereka kenapa-napa lagi. Astagfirullah, jangan berpikir buruk Mas. Mudah-mudahan aja nggak ada apa-apa sama mereka. Mas Roman yang sabar ya, tunggu aja. Mungkin mereka sebentar lagi pulang. Saya permisi dulu ya. Sekali lagi terima kasih ya Bu, maaf udah ngerepotin Ibu. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan-jangan Vina nyuruh orang buat celakain Ayu dan Faris lagi. Enggak. Aku nggak boleh berpikiran buruk. Lebih baik aku tidurin Nanda dulu sambil nunggu mereka. Aku sedang banget sayang. Akhirnya sekarang kamu jadi milik aku. Iya sayang, kita benar-benar berhasil. Dan aku yakin sekarang Vina pasti akan masuk penjara. Sayang, kamu siap untuk rencana selanjutnya. Kamu harus ninggalin Roman dan anaknya. Pasti dong sayang. Kamu tahu nggak, aku tuh benar-benar cinta sama kamu. Makanya aku ngerela ngelakuin apapun termasuk ninggalin Roman sama Nanda. Kamu serius? Saya nggak seneng banget. Makasih ya sayang. Nafsu dunia Kok baju Ayu nggak ada semua? Kok koper nggak ada? Semua alat-alat makeup juga nggak ada. Ya Allah, Ayu kemana ya? Ya Allah, lindungilah anak dan juga istri hamba ya Allah. Jauhkanlah mereka dari orang-orang yang punya niat jahat. Aku mohon kepadamu ya Allah.
Jauhkanlah mereka dari segala macam mara bahaya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya harus minta tolong sama Bapak, Pak. Istri dan juga sepupu saya tidak ada kabar. Sudah 1 kali 24 jam, Pak. Saya juga udah coba telepon mereka, tapi teleponnya nggak aktif, Pak. Tolong bantu saya temuin mereka, Pak. Bapak tenang dulu ya. Pak, gimana saya bisa tenang? Ini istri saya, Pak. Saya yakin dia dalam bahaya. Sekarang juga, kami akan segera mencari istri dan sepupu Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Pak? Saya baru aja dapat notifikasi katanya klaim asuransi saya sudah keluar dan ditransfer ke rekening atas nama Ayu, istri saya, Pak. Itu berarti istri Bapak? Iya, Pak. Memang cuma Ayu yang bisa ngelakuin ini, Pak. Cuma saya yakin, Pak. Ayu melakukan ini karena dia diancam, Pak. Makanya dia melakukan hal ini, Pak. Tolong, Pak. Istri saya pasti dalam bahaya, Pak. Aku seneng banget deh. Kamu udah mau sandiwara buat aku. Iya dong. Kamu tahu nggak? Aku nggak pintar sandiwara. Kita nggak mungkin bisa dapetin asuransinya Mas Roman, ya kan? Semua sudah tercapai. Kamu mau kan hidup bersama aku? Aku janji, aku gak akan ngecewain kamu. Itu kan Ayu sama Faris. Kenapa mereka gandengan tangan? Jangan-jangan Ayu dan Faris diem-diem pacaran lagi. Aku harus rekam ini semua sebagai bukti kalau aku nggak bersalah. Kamu tahu nggak? Aku tuh sengaja memfitnah si Vina untuk nyembunyiin hubungan kita. Tapi kamu tuh hebat ya. Kamu bisa bikin semuanya seolah-olah teror-teror itu tuh Vina yang ngelakuin. Sampai semua orang percaya kalau Vina yang ngelakuin. Kamu lebih cerdas daripada aku. Karena kamu mematikan CCTV di rumah kamu ketika kamu mengacak-ngacak rumah kamu sendiri. Itu hebat banget loh. Yang cerdas itu kamu. Kamu bisa edit CCTV-nya seolah-olah Vina masuk dalam rumah aku, ya kan? Mas Roman, aku akan buat kamu punya prasangka buruk ke Vina. Setelah itu, aku akan tinggalin kamu dan anak kamu. Rasain kamu, Roman. Aku akan rebut semua yang telah kamu ambil. Aku gak nyangka, kamu tega ngancurin rumah tangga kamu sendiri, Ayu. Aku gak bisa ngebiarin ini semua. Aku harus kirim ke Mas Roman, supaya dia bisa sadar dan tahu kejahatan istri dan sepupunya. Apa Bapak dan istri selama ini ada masalah atau sering bertengkar? Tidak, Pak. Cuma memang istri saya itu sifatnya suka berubah-berubah, Pak. Kadang dia marah-marah, kadang dia berubah jadi baik sekali, Pak. Apa Bapak pernah melihat istri Bapak bermesraan dengan lelaki lain? Setahu saya nggak pernah ya, Pak. Vina kirim video. Kamu tahu nggak? Aku tuh sengaja memfitnah si Vina untuk nyembunyiin hubungan kita. Kenapa, Pak? Ini teman saya kirim video. Bapak lihat sendiri, Pak. Kamu lebih hebat tau gak? Kamu itu matiin CCTV pas kamu lagi ngacak-ngacak rumah kamu sendiri. Kamu hebat, saya. Video ini menunjukkan bahwa pelaku teror selama ini adalah Ayu dan juga sepupu saya Faris, Pak. Sepertinya benar. Kalau Bu Ayu itu dan Paris memang sekongkol. Rekaman video itu bisa dijadikan barang bukti. Kami akan melakukan pengejaran terhadap Ibu Ayu dan Faris. Kami mohon izin untuk membawa handphone Anda untuk proses penyidikan selanjutnya. Gimana, Pak? Silakan, Pak. Permisi, Pak. Pak. Astagfirullahaladzim. Aku nggak nyangka kamu itu selama ini lempar batu sembunyi tangan, yuk. Kamu nuduh aku mendua sama Vina, padahal kamu sendiri yang mendua dengan Faris, sepupu aku sendiri. Faris, aku sudah memberikan kamu tumpangan, makan gratis, karena kamu satu-satunya saudara aku yang tersisa. Aku nggak nyangka kalau selama ini kamu tega hianatin aku. Ya Allah, aku harus gimana? Kasihan anakku. Nafsu dunia. Oh, jadi selama ini kalian bersekongkol untuk ngancurin hidup aku sama Mas Roman. Dan kamu kan yang waktu itu nabrak aku dan pura-pura ngebantuin aku biar bisa masukin foto keluarga Ayu ke dalam tas aku, ya kan? Kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Punya bukti nggak? Udah deh, kalian ngaku aja. Kamu gak usah ikut campur urusan rumah tangga aku sama Mas Roman. Gimana aku gak ikut campur? Kamu udah ngefitnah aku dan kamu berusaha nyebrosin aku ke penjara. Kamu kenapa sih, Yuk? Kamu kenapa tega banget? Mas Roman itu sayang dan percaya sama kamu, Yuk. Tapi aku gak pernah cinta sama dia. Soal kamu tahu ya, aku itu nikah sama Mas Roman karena dijodohin. Karena perjanjian orang tua kita. Aku terpaksa nikah sama dia sampai akhirnya aku punya anak yang gak pernah aku inginkan. Astagfirullahaladzim, Ayu. Dan memang itu kenyataannya. Selama ini aku gak pernah bahagia sama Mas Roman. Justru aku cinta sama Faris. Dia yang selalu ada untuk aku. Dia yang selalu perhatian untuk aku. Sementara Mas Roman tuh gak pernah ada waktu untuk aku. Kamu nggak perlu menjelaskan semua hal ini ke perempuan seperti dia. Orang nggak penting. Ayo kita pergi. Kamu sadar, Yuk. Kamu pulang ke rumah. Kasihan Mas Roman dan Nana nungguin kamu, Yuk. Aku gak peduli sama mereka. Ayo, aku bilang. Jangan. Kita kabur dari sini. Mumpung nggak ada yang ngeliat. Ayo.
Ya Allah. Mbak kenapa Mbak? Ya Allah, Mbak. Vin, Kok kamu bisa ada di sini, Mas? iya tadi aku dikasih tahu sama sekretaris kamu. Katanya kamu di rumah sakit. Gimana keadaan kamu, Vin? Kamu gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa kok, Mas. Tadi siang itu aku ngeliat Ayu sama Faris. Ternyata mereka yang selama ini neror. Kamu udah ngeliat kan video yang aku kirim ke kamu? Aku cuma gak nyangka aja. Ayu sama Faris tega sama aku. Kalau memang Ayu gak cinta sama aku, ya udah gak apa-apa. Tapi setidaknya dia mikirin Nanda. Dia harus ingat sama anak kandungnya sendiri. Kamu yang sabar ya, Mas. Jujur aku malu sama kamu, Vin. Aku harus minta maaf sama kamu. Aku udah nuduh kamu yang enggak. Sampai aku ngelaporin kamu ke polisi. Aku udah maafin kok. Terus gimana kelanjutan Ayu sama Faris? Aku sudah minta tolong sama polisi untuk nyari keberadaan mereka. Semoga aja polisi bisa nangkap mereka dan mereka mau tobat. Kamu kemana sih? Udahlah, kamu tuh tenang aja. Di sini aman, Faris. Tenang kamu bilang. Tenang. Jelas-jelas kamu udah mencelakai Vina. Kalau dia sampai mati, urusannya akan panjang. Dan aku gak mau ikut campur urusan kamu. Kamu tanggung sendiri akibatnya. Aku tidak ngelakuin apapun yang kamu mau. Jangan sembarangan kalau ngomong ya. Enaknya kamu ngomong kayak gitu. Faris. Lepas. Kita tuh masih bisa bersama. Kita punya uang dari asuransi bengkel kebakar. Apa yang kamu panik sih? Lepasin. Dan mulai sekarang kita pikirkan gimana caranya kita berpikir untuk hidup masing-masing. Gak. Lepas yuk. Lepas. Gak. Faris. 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 Faris cepet, ada polisi. Aku mau ketangkap polisi. Faris, buka pintunya. Buka pintunya. Faris. Hei, tunggu. Bisa-bisanya kamu ninggalin aku. Selama ini aku tuh bertahan sama Mas Roman. Semuanya demi kamu, walaupun aku gak cinta sama dia. Dan aku udah bisa ngebalasin dendam kamu ke Mas Roman. Tapi apa? Kamu sendiri kan yang bilang Mas Roman itu selalu mendapatkan apa yang dia mau. Rumah, warisan, semuanya dari orang tuanya. Sementara kamu gak ada apa-apa. Hidup kamu tuh gitu-gitu aja. Makanya kamu deketin aku kan? Hah? Tapi aku jatuh cinta sama kamu tuh sekarang kamu ninggalin aku. Ayo, cukup. Bisa gak sih kamu gak berisik? Jahat kamu, tega kamu. Ayo, hah? ayo tenang. Benci sama kamu. Faris! Faris! Ayo, silakan Anda ikut kami ke kantor polisi. Lepasin, Pak. Ayo ikut, Pak. Lepasin! Tolong bantu, Pak. Baik, Pak. Ikut. Lepasin, Pak. Ayo ikut. Lepasin, Pak. Ayo ikut. Apa? Ayu udah ketangkep. Dan Faris luka parah. Baik, Pak. Saya kesana sekarang. Ayu udah ketangkap, Mas. Iya, Vin. Aku harus ke kantor polisi sekarang. Kalau boleh aku titip Nanda ya. Iya ya, Mas. Maafin aku, Mas. Mas, tolong, Mas. Tolong keluarkan aku dari sini, bebasin aku, Mas. Kenapa kamu tega ngelakuin ini sama aku ya? Sebenarnya sebelum kita dijodohin, aku udah dideketin Faris duluan. Tapi dia minder, Mas. Karena dia cuma numpang hidup sama kamu. Tapi Faris itu lebih bisa memperlakukan aku sebagai seorang perempuan dibanding kamu, Mas. Kurangnya aku apa ya? Semua yang kamu minta aku kasih. Maka sekarang kita udah punya Nanda. Kamu itu gak pernah ada untuk aku. Kamu sibuk dengan urusan kamu sibuk dengan bisnis kamu. Sementara Faris, dia selalu ada untuk aku. Iya, yuk. Ini kayaknya aku udah mau melahirkan, Mas. Kamu mau lahiran sekarang? Yuk, aku gak bisa nemenin kamu. Kamu kan tahu sendiri aku lagi di luar kota ada kerjaan. Ini juga aku masih di jalan. Mbak, yuk. Mbak. Faris, tolongin Faris. Kamu kayaknya mau melahirkan ya, Faris. Ayo, aku bawa ke rumah sakit sekarang. Apa? Capek tahu. Kamu diam dong, jangan nangis terus. Mari, Mbak. Diam dong. Bayu, ini aku bawain babysitter untuk ngasuh Nanda. Aku tahu kok, pasti Mbak capek banget kan? Sekarang sebaiknya Mbak istirahat aja ya. Apapun alasan kamu, tetap aja kamu dan Faris itu salah. Kalian berdua udah mengkhianati aku. Aku punya alasan yang kuat, yuk. Kenapa aku sering keluar rumah? Karena aku nyari nafkah untuk siapa? Untuk kita berdua. Sementara Faris, dia di rumah terus karena dia pengangguran.
Ya Mas, aku tahu aku salah. Maafin aku Mas, aku hilaf Mas. Aku nggak bisa mencabut tuntutan begitu aja. Tapi Nanda butuh ibunya. Aku akan cabut tuntutan aku. Kita akan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Makasih ya Mas. Aku akan ambil semua uang dan harta Mas Roman. Lalu aku akan kabur lagi. Aku udah gak bisa dapetin cinta. Seenggaknya aku harus bisa dapetin harta. Gak masalah Faris. Dia selamat dari kecelakaan itu. Tapi sekarang kondisinya parah. Aku kesini mau ngucapin salam perpisahan sama kamu. Karena sebentar lagi aku akan rujuk sama Mas Roman. Dan aku akan kembali ke rumah mewah itu. Cinta itu gak cukup untuk bikin kita bersama. Ternyata selama ini aku tuh salah besar ya cinta sama kamu. Apalagi kamu tuh gak punya apa-apa. Mau cari apa? Jadi kamu gantiin posisi aku sebagai ibunya Nanda? Iya. Posisi ibunya Nanda nggak bakalan tergantikan kok, Yu. Kamu bakalan jadi ibunya Nanda. Terus ngapain kamu masih di sini? Aku itu nyonya di sini. Aku berhak ngusir kamu. Maaf ya, mulai sekarang kamu nggak bisa lagi jadi nyonya di rumah ini. Karena sekarang juga aku talak kamu. Apa maksud kamu, Mas? Ya bukan berarti aku bebasin kamu, aku maafin kamu, kita bisa bareng-bareng lagi. Enggak. Semua ini aku lakuin demi Nanda. Sampai kapanpun kamu tetap ibunya Nanda. Tapi maaf, kita nggak bisa sama-sama lagi. Ini pasti semua gara-gara dia. Iya kan, Mas? Bukan. Ini gak ada hubungannya sama Vina. Semua ini keputusan aku. Enggak, Mas. Kalau kita bisa, aku tinggal di mana, Mas? Kamu tenang aja. Aku akan cariin kamu kontrakan. Kamu bisa bawa Nanda. Sesekali aku bakal datang. Atau kamu mau cari kerja, silakan. Nanda sama aku. Biar aku ngerawat dia. Kamu bisa datang setiap akhir pekan. Enggak. Kamu nggak bisa kayak gini, Mas. Enggak, Mas. Kamu nggak bisa kayak gini. Mas. Tenang, yuk. Mas, kamu, Mas. Ya, kamu kan enggak. Kamu berhasil sama aku, ya kan, Mas? Kamu jangan emosi, yuk. Ya kan? Kamu berhasil sama aku. Kamu berhasil. Aku bisa hidup bebas. Aku bebas seperti burung. Sayang Nanda. Nanda sayang, sebenarnya Mama Vina ini mama sambung kamu sayang. Dan mama asli kamu sayang Nanda. Mama Ayu. Papa, Mama kok manggilin aku pakai boneka? Aku kan di sini. Mama seperti itu karena Mama lagi sakit. Nanda doain Mama terus ya, supaya Mama cepat sembuh. Jadi Mama ingat lagi sama Nanda, ya? Iya, Pak. Aku akan doain Mama sampai Mama sembuh. Nangis.